Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, Ilmu Komunikasi 2019 KM19B Universitas Al-Azhar Indonesia ingin menjelaskan teori pemikiran kelompok atau group think theory. Sebelumnya, apa sih itu kelompok? Kelompok merupakan kumpulan lebih dari dua orang yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, dan dibentuk bersama berdasarkan pada tujuan yang sama. Menurut Irving Janis, groupthink adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan tersebut melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Kemudian, terdapat 3 asumsi pemikiran kelompok. Yang pertama yaitu terdapat kondisi-kondisi dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas yang tinggi. Menurut Ernest Borman, anggota kelompok seringkali memiliki perasaan yang sama. Hal tersebut menyebabkan seluruh kelompok memiliki hubungan yang baik atau kohesivitas yang tinggi. Kohesivitas yang juga berarti rasa kebersamaan kelompok. Kemudian, asumsi pemikiran kelompok yang kedua yaitu pemecahan masalah kelompok pada dasarnya merupakan proses terpadu, yang artinya cenderung lebih tertarik mengikuti pemimpin saat pengambilan keputusan tiba. Asumsi pemikiran kelompok yang terakhir yaitu kelompok dan pengambilan keputusan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks. Mengapa demikian? Karena adanya perbedaan usia, sifat kompetitif, ukuran, kecerdasan, komposisi gender, gaya kepemimpinan, dan latar belakang budaya yang membuatnya menjadi kompleks. Nah, selanjutnya ada 4 konsep groupthink. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu ada kondisi pendorong. Kemudian kondisi pendorong ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu kelompok kohesivitas. Lalu yang kedua ada faktor struktural. Faktor struktural ini dibagi lagi menjadi 4 faktor, yaitu yang pertama isolasi kelompok. Yang kedua kurangnya kepemimpinan imparsial atau tidak memihak. Yang ketiga, kurangnya prosedur yang jelas dalam mengambil keputusan. Yang keempat, homogenitas latar belakang anggota kelompok. Nah, yang terakhir ada tekanan kelompok eksternal dan internal. Konsep groupthink yang kedua yaitu gejala groupthink. Gejala groupthink menurut Irving Janis yaitu ada 3. Yang pertama, penilaian berlebihan terhadap kelompok. Yang kedua, ketertutupan pikiran. Ketertutupan pikiran di sini yang berarti tidak mengindahkan pengaruh-pengaruh dari luar terhadap kelompok lain. Misalnya, stereotip kelompok luar. Yang terakhir, tekanan untuk mencapai keseragaman, yang berarti berusaha menjaga keharmonisan kelompok. Konsep dari groupthink yang ketiga yaitu dampak negatif groupthink. Yang pertama, cenderung tidak memperkirakan tantangan dari kelompok lain. Yang kedua, sasaran kebijakan tidak disurvei secara lengkap. Yang ketiga, cenderung mengulangi apa yang sudah dibicarakan. Yang keempat, diskusi sangat terbatas. Yang kelima, solusi cenderung tidak dipertimbangkan kembali. Yang keenam, cenderung tidak meminta pendapat para ahli dari luar anggota. Yang ketujuh, pertimbangan dari luar diseleksi secara subjektif. Konsep groupthink yang terakhir yaitu mencegah terjadinya groupthink. Menurut Hart 1990, ada 4 cara untuk mencegah terjadinya groupthink. Yang pertama yaitu dibutuhkannya supervisi dan kontrol. Yang kedua, mendukung adanya pelaporan kecurangan. Yang ketiga, menerima adanya keberatan dalam kelompok. Yang keempat, menyeimbangkan konsensus dan suara mayoritas. Nah, salah satu contoh kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu sekitar 2 tahun yang lalu SMA saya ingin mengadakan pensi eksternal. Kemudian para anggota OSIS di setiap divisinya melakukan rapat yang dipimpin oleh ketua OSIS saya yaitu Putri. Putri dalam rapat tersebut mengatakan bahwa jika kita menentukan tempat pelaksanaan dengan cepat, maka para panitia bisa langsung bekerja sesuai dengan divisinya masing-masing. Kemudian Putri pun langsung mengusulkan tempatnya yaitu di sekolah saja, karena menurutnya itu lebih baik. Kemudian Ezra selaku wakil ketua OSIS tidak setuju dengan tempat yang diusulkan oleh Putri. Mereka pun terus berdebat, sementara anggota yang lainnya hanya diam, karena mereka tidak mengetahui apa tempat yang cocok untuk melakukan pensi. Akhirnya, seorang kesiswaan menyarankan untuk segera memutuskan tempat, karena jika tidak, maka pekerjaan yang lainnya akan terhambat. Kemudian para anggota OSIS pun akhirnya mulai menyampaikan pendapatnya dan dengan setuju dengan pendapatnya Putri, yaitu di sekolah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.